Jadi kita akan membuka tentang Lazarus ini. Baik. Kita melihatnya di Lukas 16. Bukan Lukas, maksud saya Yohanes. Itu Lazarus yang lain nih, Yohanes 11. Ya, kita melihat ayat 1 sampai yang ke Oke, saya gedein dulu. Ya, di dalam Yohanes 11 ayat 1 dan selanjutnya dalam judul Lazarus dibangkitkan. Saya akan membaca sampai nanti saya akan tentukan di mana. Saya ada kebenaran yang saya akan bagikan pada malam hari. Ayat 1 mengatakan ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan pilihan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sudah itu ia berkata kepada muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikian perkataannya, dan sudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ia tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Nah, ini ada satu cerita yang memang unik, ya, tetapi saya akan sharing tentang ini saja. Jadi ada kalanya memang pending atau cancel atau menambah waktu, atau disebutnya mengulur waktu, itu memang ada sesuatu yang memang Tuhan izinkan terjadi, dan bahkan Tuhan pun melakukan itu. Jadi kalau saya tanggapi yang pertama itu, Yesus nggak segera itu memang ingin menunjukkan kuasanya yang lebih dahsyat lagi. Dalam artian tingkatan sakit itu lebih tidak parah dibanding kalau mati, nah begitu. Nah, ketika Yesus pada saat itu memang, nah ini reka-reka saya aja lah, ya bisa benar atau salah, tetapi intinya adalah kepada kebenaran saya sampaikan, kalau ketika mutu daripada pergumulan itu memang cuma sakit penyakit, sembuh, orang akan berkata, orang tabib-tabib pun juga bisa menyembuhkan sakit, begitu ya. Tetapi ketika tingkatan masalah itu adalah kematian, itu beda gitu. Jadi mutu mujizatnya itu nyata betul begitu. Jadi di dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kadang-kadang memang Tuhan itu kasih sebuah tingkatan pergumulan yang beranjak naik mungkin ya. Tapi saya melihatnya juga tergantung respon setiap proses dari awal itu sih.
Kalau proses pertama itu kita memang menerimanya sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan adalah yang terbaik, nanti Tuhan tambahkan lagi mujizat, tambahkan lagi pengalaman bersama Tuhan, dan akhirnya ketika kita sudah cukup dengan pengalaman dengan Tuhan, maka kita diangkat Tuhan untuk menjadi seorang saksi. Jadi salah satu tujuan dipanggilnya kita itu kan menjadi saksi, betul nggak? Jadi dalam amanat itu bahwa engkau akan disertai sampai akhir zaman kesudahan alam, itu dalam konteks amanat agung, supaya kita itu menjadi saksi. Nah, tentunya saksi itu ada modal informasi. Dan saudara sekalian, kita bisa membayangkan ketika kita itu minim pengalaman dengan Tuhan, terus kita membawa renungan, kita membawakan satu nasihat-nasihat kepada orang lain, ya mutunya akan menjadi kecil gitu ya, mutunya akan menjadi kecil. Nah, perkara yang ditimpakan kepada setiap kita diizinkan, saya, kemudian Bu Hermawati, Bu Ika, Pak Sap. Nah, kalau kita bisa menilai secara gamblang mengenai kebenaran ini, wah, semakin saya dikasih satu pergumulan yang berat, berarti saya memang punya informasi untuk disampaikan kepada orang yang mungkin seberat inilah minimal orang itu menghadapi masalah. Nah, kita berpikir seperti ini, penilaian kita terhadap pergumulan hidup, wah, berarti kalau saya ingin melayani orang yang tingkatannya itu misalnya jenderal, ya saya harus pernah mengalami, kok zaman dulu pernah masuk ke Timur, pernah ikut tim penyelamat PBB, kan begitu ya. Jadi ketika tingkatan seperti itu kita berbicara sebuah pengalaman dengan orang yang selevel, itu akan mudah dipercaya. Nah begitu. Nah, saya ingin sih setiap pelayan Tuhan itu boleh mengalami Tuhan, meskipun tidak dipilih untuk mengalami beratnya hidup, tetapi Tuhan atur supaya kita itu ngalamin sebuah pergumulan itu berdasarkan ukuran yang Tuhan berikan. Nah, kita mungkin merasa pergumulan yang paling berat itu adalah tahun ini, atau tahun kemarin, atau tahun-tahun yang lampau lah begitu. Kita masih hidup, kita masih berjalan terus. Bisa jadi yang paling berat dalam hidup kita kemarin-kemarin itu cukup enggak untuk menjadikan kita itu menjadi saksi karya Tuhan yang besar. Mungkin kalau kita reken, kita hitung-hitung, ya belum juga ya. Ini masih chatting gitu. Dalam artian pengalaman kayak gini sih kayaknya semua orang juga mirip-mirip begitu loh. Waduh, gimana ya supaya ini bisa menjadi saksi, apalagi bisa menjadi saksi kepada orang-orang yang waduh tingkatan mental dan juga penolakan terhadap Sang Maha Kuasa itu sangat besar, kayak Saulus begitu. Waduh, pengalaman apa yang bisa menggugah mereka itu untuk bisa percaya kepada Tuhan. Nah, akhirnya kita berpikir, nah sekarang kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk disampaikan kepada dunia berbanding serasi dengan pengalaman yang kita terima dengan sukarela bersama Tuhan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita proyeksikan anak kita itu ada di sekitaran Depok saja, ya ngapain punya pengalaman yang sangat tinggi-tinggi kemana-mana? Ya gak usah. Kecuali kita proyeksikan anak kita itu nanti ada di sebuah medan kehidupan yang sangat keras misalnya. Wah, sejak awal kita sudah tempa dia untuk mentalnya kuat. Nah, saya pikir Tuhan juga seperti itu. Nah, satu hal saja yang saya sampaikan malam hari dan singkat, bahwa mari kita boleh memproyeksikan seperti ini. Kecuali mutu hidup kita ya dipakai Tuhan, tetapi untuk barang yang kurang mulia
kata Alkitab itu kan, ya cukuplah dengan begini, cukup bergereja, cukup beribadah, sekali-kali melayani dan ketemu orang ya diam saja karena nggak ada punya pengalaman kan. Waktu diperhadapkan dengan orang yang memiliki pergumulan rohani yang berat, ya kita akan serahkan kepada orang lain pastinya, karena kita nggak punya bekal pengalaman di situ. Tetapi kalau memang kita oleh anugerah Tuhan akan dipakai untuk sesuatu yang mulia, dan kita juga bisa melihatlah kesaksian orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa itu, kita nggak boleh memandang mulianya sekarang, tetapi bagaimana bayar harganya dia itu luar biasa. Ditolak keluarga mungkin, atau dia sempat jatuh dalam usaha bisnisnya, sempat kehilangan teman, kehilangan gaji, kehilangan segala-galanya. Ya kalau kita mau ngikutin kemuliaannya ya kita semuanya mau, tetapi kalau ngikutin proses hidupnya, wah gua nggak sanggup dah, berarti saya tidak di situ. Nah oleh sebab itu ya antara proyeksi itu yang membuat kita bersyukur dengan banyaknya pergumulan, atau ya kalau bisa ini segera diambil saja, ya saya biasa-biasa aja gitu. Nah ini antara panggilan Tuhan itu memang ada di dalam teologi itu namanya predestinasi, yang artinya dipanggil oleh Tuhan lah, atau dinasibkan begitu oleh Tuhan. Ada panggilan khusus. Tetapi saya melihat di dalam Alkitab pun banyak bahwa ke depan itu adalah tergantung pilihan kita sebenarnya. Tergantung pilihan kita. Kita mau dipakai Tuhan secara luar biasa atau biasa saja, ya itu terkenal. Ada orang yang memang dipilih khusus kayak Yunus gitu ya, udah dia sangat membela begitu, tetap aja dipanggil diselamatkan dari ikan besar gitu. Nah kalau kita niru-niru kayak gitu tanpa predestinasi yang Tuhan kehendaki atau anugerah Tuhan, ya kita habis di perut ikan tadi, mati di situ gitu ya. Tetapi itu hanya beberapa orang yang memang Tuhan pilih. Si Abraham, Musa juga bantah-bantah, maksudnya jangan akulah Tuhan, saya nggak pandai bicara, mending kakakku inilah Tuhan, aku nggak berani gitu. Nah, tetapi beda lagi sama bagaimana kisah si Yusuf, yang dia memang relakan itu dari mimpinya itu, ya dia akan menjadi orang di tanah asing, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan keluarganya. Nah untuk itu teman-teman semuanya, kita mau belajar bagaimana menerima segala konsekuensi kita ikut Tuhan. Kita sudah berdoa habis-habisan setiap hari untuk Tuhan, kau nyatakan mujizatmu dalam keluargaku. Nah mujizat itu berbanding lurus dengan pergumulan. Kita ngundang Tuhan, ya ada konsekuensi untuk Tuhan bukakan semuanya, Tuhan singkapkan semuanya, yaitu sudah harus begitu. Jadi sebagai Kristen yang dewasa, kita tidak boleh memilih yang enaknya di mana, tidak, tetapi tentunya kemuliaan ini banding lurus dengan apa yang sudah kita sepakati dalam hati, menerima segala yang Tuhan izinkan, begitu ya. Ada mungkin yang mau bersaksi tentang hal ini sebelum kita berdoa syafaat? Saudaraku semua, masa lampau awal-awal saya pribadi hidup dengan istri saya itu kan masih 1-3 tahun itu kan masih dalam panas-panasnya gitu ya. Ya saya kehilangan teman, saya kehilangan saudara, semua tuh kayak apa ya? Siap terekam lah waktu itu. Ada satu sisi pada saat kita mau apa namanya bercita-cita waktu itu, maksudnya kenapa kita harus hidup itu, kita ingin menyisihkan sesuatu supaya kita punya minimal gubuk sendiri lah waktu itu. Minimal punya gubuk sendiri. Nah, tetapi ketika
tabungan-tabungan itu dipersiapkan seharusnya untuk itu gitu kan. Seharusnya ketika nanti menikah, cita-cita kita kan menikah ya memang karena dari kedua orang tua enggak menyetujui, ya mau nggak mau kita harus istilahnya berjuang sendiri. Tabungan itu kan mestinya harusnya untuk tadi rencana nikah, kedua untuk nanti kalau udah nikah minimal setahun 2 tahun kita prospek untuk punya tempat tinggal gitu tadinya. Nah, nggak tahu kenapa cara penggagalan Tuhan itu banyak, dimulai dari istri saya tiba-tiba yang seharusnya saya bawa ke kampung untuk ijab kabul, ya ternyata tiba-tiba dikasih sakit kista gitu. Akhirnya uang tabungan itu lari ke situ untuk operasi segala macam. Kedua dengan masalah-masalah ada aja, dengan masalah pekerjaan dan segala macamnya. Nah, ternyata ya pada saat susahnya itu, pada saat kita ngalamin, pada saat ngalamin pada saat itu kita kan nggak tahu rencana Tuhan di depannya itu kayak apa. Pahit banget. Pada saat ngalamin itu 3 tahun saya ngerasa berat banget, pahit. Kadang-kadang ya manusia gitu. Kita malah bertanya-tanya sendiri, Pak, bener gak sih pilihan jalan saya ini? Bener gak sih pilihan kita ini? Gitu. Kalau lagi berdebat kayaknya sama istri suka gitu tadinya. Bener gak pilihan kita ini? Nah, kalau kita ngikutin tadi pertanyaan mulai kulikan tadi kan, dari logika, bener gak pilihan kita ini? Lama-lama itu akan yang enggak kejadiannya Tuhan sampai pada saat ini Tuhan ada hal-hal yang dipercayakan kepada saya, kepada kami gitu ya mungkin nggak terjadi. Kalau tahu enak ya. Kalau tahu pada saat itu mentalnya ya saya tenang aja gitu. Ya yang saya ceritakan di mobil itu, Tuhan tuh nggak tahu kenapa ya. Nah pada saat pahit-pahitnya itu adalah seseorang yang ternyata saat ini juga jauh dari Tuhan. Kalau orang itu sendiri yang istilahnya sering banget memberitakan sesuatu, yuk ngikut ini, yuk ngikut itu gitu. Ya, orang ini juga yang ngasih tahu ikut itu ilmu mungkin gitu. Ikutlah saya 2 minggu. Lepas dari situ langsung aja itu dari Sudirman, dari Sudirman ban pecah gitu. Nggak ada orang tambal ban sepanjang Sudirman sampai Rasuna Said itu. Ketemu di Mampang itu baru ada tambal ban. Ya gimana di sininya ya gitu. Saya kan mencoba mengikuti Engkau Tuhan, mendekati Engkau Tuhan. Kok kayak gini terus dibikinnya gitu. Ya kan istri saya cerita juga kan, ya itu pulang. Itu hari pertama, kedua pulang juga gitu. Dia lagi hamil besarnya saya, pecah juga dari Kalibata itu sebenarnya. Nggak ada tambal ban di situ, Pak. Sampai ke lapangan Pomat itu. Ada juga. Nah, kalau kita mengikuti logika itu, kita itu ya mungkin nggak mengalami hal yang sampai saat ini Tuhan percayakan. Kedua ya mungkin 2000 yang terdekat nih, 2020, 2021. Nah, ada satu supir, satu tetangga gitu. Tetangga sekarang udah almarhum gitu. Yang sampai sekarang saya udah ya udahlah, ridoin aja, ikhlasin aja gitu. Yang satu seorang supir yang memang udah dipercayakan gitu di tempat kerja istri. Nah, istri saya itu meskipun mulutnya begitu, tapi dia tuh nggak tegaan sama orang. Ya main kasih aja gitu, pinjaman sampai pada akhirnya udah 25 juta petty cash gitu. Petty cash. Nah, pada akhirnya orang ini udah hilang entah kemana itu tahun 2020, udah kabur gitu aja. Handphone nggak bisa dihubungi, alamat segala macam nggak bisa dihubungi. Istri saya juga sampai sekarang saya tanya buktinya ada nggak mau jawab ya enggak, berarti emang nggak ada. Akhirnya kan kita ya itu tadi, kita punya rencana untuk waktu itu impian kita nggak jauh-jauh sih, 2020 ganti kendaraan waktu itu pengen ganti kendaraan sebenarnya.
yang agak lebaran dikit gitu. Ya, akhirnya untuk nambahin petty cash itu nggak Yang- jadi kan. Yang sopir itu 2020. 20 sebelum Baru. 19 19. sebelum pandemi lah, sebelum pandemi itu. Nah ini belum cerita yang ini. Belum ya? Belum. Kayaknya saya udah cerita sama Bu Marta deh waktu itu latar Ini 2020 saya bilang Bu mungkin kamu nggak bisa bantu banyak-banyak waktu itu kenapa? Saya pernah cerita sama Bu Marta mungkin itu berat juga. Saya minta doakan aja lah supaya kita bisa berbesar hati. Gitu. Yang paling berat kan berbesar hati, mengikhlaskan itu Iya. berat bener. Akhirnya ya udah kita nggak jadi di kendaraan. Sama tetangga pun sampai sekarang saya nggak jelas juga. Jadi awalnya minjem gitu untuk nikahin anak sampai pada akhirnya 30 juta. Nah, dia nyerahin cuman surat fotokopi girik sama ini surat tanda jual beli dari kelurahan doang. Surat pernyataan jual beli tulis tangan tanda tangan. Surat tanahnya dipasang. Iya, surat tanahnya nggak ada. Kalau fotokopi dulu. Nah, kalau orangnya masih hidup masih bisa saya ini. Tetapi orangnya udah meninggal sekarang, udah lama lah. 2020 itu sebelum pandemi meninggal. Nah, kemarin saya nanya-nanya kalau mau diurus apa, terpaksa harus dari kelurahan bilang saya harus minta tanda tangan ke seluruh anaknya. Ketika saya nanya sama anak-anaknya, kan bapak punya komunikasi sama almarhum. Ya, kami nggak tahu menahu anaknya. Nah kata mereka ya seini-ininya Pak, kalau kita minta tanda tangan sama anak-anaknya ya minimal kita ngasih amplop gitu. Nah uang cuma gara-gara 30 juta ngurus kiri amplop misalnya 2 juta anaknya ada 12. Bagaimana ceritanya saya lagi. Udah saya bilang sama istri udah saya udah nggak mau sebenarnya ngurus ini. Ya, tetapi itu kemurahan Tuhan. Yang paling berat banget itu yaitu tadi berjiwa besar, menerima itu berat gitu. Makanya perlunya dukungan doa kan seperti itu ya. Perlunya dengan komunitas itu begitu. Kalau saya nggak mungkin ya Tuhan izinkan saya tetap berunity terus di tempat ini tuh supaya ini Pak, maksudnya ada orang lebih menderita dibanding kami gitu. Ada orang yang lebih, kita tuh nggak kayak lagu dangdut gitu. Orang yang paling menderita sedunia gitu. Ternyata nggak gitu. Dan ternyata dengan adanya kesabaran dan berbesar hati itulah ternyata Tuhan nextnya rencana indahnya adalah yang kami rasakan ya. Yang kami rasakan saat ini tuh ternyata Tuhan memang kembalikan lebih lagi Mak. Impian kami cuma ganti kendaraan gitu. Tapi Tuhan ternyata gantikan rumah gitu. Nah itu rasa syukurnya. Bukan gantikan rumah, nambah rumah. Iya. Rumahnya beranak. Iya begitu, maksudnya kita bersyukur itu gitu. Tapi pada saat itu mungkin kalau kalian bisa ini saudara bisa perhatikan, kami di 2019 itu agak-agak diem itu gimana caranya, gimana caranya ngurusnya, kedua gimana cara mengiklasinnya gitu, berbesar hati ya udahlah gitu, itunya yang sulit. Dan ternyata kalau kita teknisnya ternyata ya Tuhan mau itu ketika kita mengalami masalah-masalah begitu. Jangan jauh dari persekutuan, jangan jauh dari unity. Betul itu ya. Ya sayangnya cuma kita yang denger ini kesaksian yang seperti ini. Dan karena saya rindunya kan yang teman-teman loh, yang gini loh sebenarnya gitu. Ketika kita ada masalah, ada ujian lah. Masalah kadang-kadang ya memang sebenarnya kita buat sendiri. Nah itu sebenarnya jangan malah kita jauh dari Tuhan. Jauh dari persekutuan, dari unity. Tapi teknisnya dengan unity ini ternyata kita bisa mendengar kesaksian bukan cuma saya, orang yang sedang dalam ujian yang berat. Ternyata ada orang lebih lagi yang memang mengalami ujian berat dari Tuhan. Dan nextnya kalau kita memang bisa bersabar
dengan rela hati itu, nextnya rencana Tuhan itu nggak ada rencana buruk sih, nggak ada rencana yang nggak baik, pasti rencana Tuhan itu indah gitu. Tapi ya kuncinya itu tetap setia gitu. Yang saya pahami sekarang, yang kami istri, anak, yang saya ceritakan kepada anak-anak juga gitu. Yang kita pahami itu ya rencana Tuhan itu selalu indah. Entah itu kapan waktunya, karena waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Tetapi ketika kita tetap gaspol terus lah bahasa anak sekarangnya itu, bersama Tuhan aja terus. Apa yang mau Tuhan mau dari kita ikutin aja. Pasti rencana Tuhan pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Itu pasti indah pada waktunya. Itu yang saya saksikan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita ada ini kok nanti di share ke ini buat teman-teman juga yang butuh penguatan untuk kesaksian ini. Nah betul, jadi memang waktu proses itu kalau kita tanpa ada, nah itu tadi, kalau kita maha tahu kan repot, kita iman kita akan bersandiwara terus. Nah tetapi ketika nggak tahu, tapi ini juga kebenaran ini waktu kayak seperti nyuap Tuhan juga jadi salah ya Pak ya. Misalnya, wah kok kemarin saya ini tanah begini, si sopir itu begini, saya dapatnya kayak gini, wah berarti saya mau, nah itu udah salah lagi nanti bisa malah kehilangan semua gitu. Jadi istilah kata ya kita bersama Tuhan itu makan memang, nah dalam perjalanan itu kan Tuhan itu kan memang gini kan, firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi pelita bagi kaki itu tidak seperti lampu besar gitu yang lebih pelita aja kecil di kaki kita. Artinya bahwa kadang-kadang memang jarak pelita sampai ke sana itu kita nggak tahu tuh, nggak ngeliat gitu ya. Tetapi yang Tuhan terangi itu adalah sekitaran perjalanan kaki-kaki kecil kita. Itu yang diterangi. Jadi Tuhan nggak kasih lihat secara luas tuh, visor enggak. Kecil aja kita. Nah bagaimana Tuhan berjalan sama aku aja, nah berjalan gitu loh. Wah nggak taunya kita dibawa kepada jalan Tuhan itu yang memang ya itu tadi. Wah ternyata luar biasa ya. Meskipun kita mesti lompat kecil, lompat sini, mesti tertatih-tatih di jalan-jalan itu, ternyata jalan Tuhan itu selalu berujung dengan segala kebaikan. Itu nanti juga kayak jemaat juga mendengar kesaksian ini untuk kita dikuatkan sama-sama. Puji Tuhan.